Selamat siang Bapak Ibu dosen. Pada saat ini saya akan menjawab tugas 1 di mata kuliah logika. Teorem pada hakikatnya dibagi menjadi banyak jenis, tapi pada tugas ini saya membahas 3 jenis teorem, yaitu teorem berdasarkan konotasi, teorem berdasarkan denotasi, dan teorem berdasarkan paradikamen. Yang pertama, teorem berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi teorem atau isi yang dikandung oleh teorem itu, maka dapat dibedakan antara teorem konkret dan teorem abstrak. Keduanya ada dalam lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Teorem konkret dan teorem abstrak ini banyak dijumpai dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu. Contohnya, wanita cantik sebagai teorem konkret. Jika melihat seorang wanita cantik, maka hal ini menunjukkan pada suatu realitas, yaitu wanita dengan sifat wajahnya yang cantik. Pengertian yang terkandung dalam teorem wanita cantik ini konkret. Dengan langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri, pengertian diri menurut logika bukan sesuatu yang berjasad, tetapi tidak berjasad pun dapat disebut diri jika memiliki kepribadian dengan sifat-sifat tertentu. Terus yang kedua, teorem berdasarkan denotasi. Teorem berdasarkan denotasi ini dapat dibedakan teorem yang bersifat umum disebut teorem umum, dan teorem yang bersifat khusus disebut teorem khusus. Teorem umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjukkan, tiada terkecualinya. Teorem ini dibedakan antara 2 macam, yaitu universal atau sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, dan persatuan hewan. Yang kedua, kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjukkan suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misalnya rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, mahasiswa Indonesia. Yang kedua, teorem khusus. Teorem khusus ini menunjukkan sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya suatu bagian atau suatu hal. Teorem khusus juga dibedakan antara 2 macam, yaitu partikular dan singular. Partikular artinya sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjukkan sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagai manusia ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular disebut juga eksistensial. B. Singular. Singular sifat khusus yang berlaku dalamnya hanya menunjukkan pada suatu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hewan satu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual. Contohnya, contoh teorem umum itu organisme, hewan, manusia, persatuan, universitas di Indonesia, semua bilangan. Contoh teorem khusus, hewan, kumpulan perangko, manusia, bilangan ganjil, Universitas Gadjah Mada, bangsa Indonesia, Persatuan Rakyat Indonesia. Terus yang C, teorem berdasarkan paradikamen. Yang dimaksudkan ialah cara beradanya suatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu kita tempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau beradanya sesuatu yang lengkap, yang pembagiannya ada 10 kategori.
10 kategori ini merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu. Term transendental yang terdasar dapat merupakan term yang paling luas himpunannya. Tidak ada term yang lebih luas dari term yang ada. Term ada selanjutnya dibagi dalam dua macam, yaitu sebagai berikut. Ada yang tidak terbatas, yang mewujudkan sebuah term dan menunjukkan suatu realita yang khas, yakni Tuhan. Ada yang terbatas atau adanya ciptaan, yang mewujudkan genus pertama dan tertinggi, dapat dikatakan tentang banyak hal. Contohnya, substansi, manusia, meja. Yang kedua, kuantitatis, misalnya ukuran, panjang, dan lebar. Yang ketiga, kualitas, pintar, keras, lunak. Yang terakhir, relasi. Relasi itu adalah hubungan atau kerjasama. Terus soal yang kedua, contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, fallacy ad hominem, yang merupakan menyerang karakter atau pribadi lawan, bukan argumennya. Contohnya, kamu jangan pernah dengar pendapatnya soal politik, dia saja pernah di demo dari kampus. Mengapa sesat? Karena argumen tidak dinilai berdasarkan isinya, melainkan pribadi pembicaranya. Yang ketiga, caranya agar terhindar dari logika falasi ialah yang pertama, pahami struktur argumen yang benar. Ketahuilah unsur-unsur argumen, premis, kesimpulan, dan hubungan logisnya. Yang kedua, fokus pada isi, bukan emosi. Nilai argumen berdasarkan bukti dan logika, bukan sentimen pribadi. Ketiga, belajar mengenai jenis-jenis falasi. Semakin adanya mengenal jenis-jenis sesat pikir, semakin mudah mengenalnya dalam diskusi. Yang keempat, berpikir kritis dan objektif. Evaluasi argumen secara netral tanpa prasangka atau preferensi pribadi. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Ibu dosen.